Oke, Bang, gimana sih cara misalkan apa? Gua nggak jadi adu nih, Bang. Cara ngelatihnya gimana? Ada dua cara. Tergantung karakter ikan, satu tergantung karakter ikan ya. Dua, kita lihat form ikan. Gue pernah jelasin di video yang pernah gue bahas. Yang gue paling ngeri itu form ikan Medan sama import. Nggak ketahuan. Ketika dirawat, cakep. Wah, cakepnya minta ampun. Galaknya minta ampun. Tapi pas diadu, lemes. Nggak kelihatan formnya gitu. Itu yang gue gariskan aja. Cuma ini kita labas dulu aja. Ada dua cara. Ada yang bisa lu lanjut rawat, ada yang bisa ada yang mendingan lu ulang, lu rawat ulang dari nol, bener-bener dari nol. Misalkan lu rawat pertama bisa pale ya pale, gitu. Misalkan biasanya lu rawat dari nol itu di jantur ya, lu harus jantur lagi. Intinya gini, jantur pale bla bla bla, rawatan kelas itu hanya sekali, tapi sekali ketika habis dari renan, gitu loh. Bukan sekali tok seumur hidup dia sekali, bukan. Sekali pas habis dari renan, gitu. Ya. Simpel sebenarnya. Yang paling aman biasanya yang paling aman yang kalau hal paling aman yang harus lu lakuin mendingan rawat dari nol. Gitu. Tapi ada opsi kedua ketika lu ini yang gak gua saranin ketika lu memang nggak biasa megang ikan. Misalkan nih buat gue nih ikan udah ditimbang nih atau nggak jadi adu, udah ditimbang dia lu mendingan bisa rawat ulang. Gimana bang rawat ulang? Ya inti putar umbar aja. Cuman putarnya tuh paling hanya satu kanan satu kiri, sisanya umbar. Intip satu kanan, intip dulu 5 menit, lu putar di satu kanan satu kiri, umbar. Jadi jangan terlalu capek. Nah, pas pengen istirahat fullnya lagi, baru jangan lu puter, udah intip-intip aja, lu umbar, istirahat full. Gitu. Itu aja, simpel kok. Cuman resikonya ya gitu. Ini ikan bisa down, tiba-tiba kelenger gitu, mainnya jelek bla 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 gitu ya. Bisa juga malah makin bagus, ada seperti itu. Bisa juga ya masih bagus aja, ada seperti itu. Jadi cara teraman sebenarnya yang harus lo lakuin mendingan ren ulang. Tapi untuk import atau Medan atau kita bisa sebut MDS itu gue nggak rekomenin gitu loh. Mendingan kan daripada nggak diadu ya ngadu harga modal aja menurut gue gitu loh. Karena nggak semua susah. Yang paling berat dari dulu gue tuh paling berat gue hadepin itu adalah pemain yang dulu banget pernah main dan sekarang baru main lagi. Dia dan dia tidak mau belajar untuk mengikuti perkembangan ikan. Itu yang agak gua paling sulit. Karena mereka tuh nggak ngerti bahwa kebanyakan mereka tidak mengerti bahwa apa itu namanya relevansi. Mungkin waktu itu relevan di zaman dia ngadu, ya. Sampai dia jadi legend, ya. Gua akui. Tapi kan perkembangan ikan tuh makin kesini makin berkembang ikan. Tuh gak kayak dulu. Apalagi kalau lu udah bilang import Singapura, udah gitu loh. Menurut gua mainan dulu berarti cupang alam atau belasan gitu loh. Gitu. Jadi intinya tuh gini. Serusak-rusaknya ikan gitu.
Kalau misalkan nggak nyampe main sejam atau dia belum rusak sama sekali tiba-tiba kabur, itu berarti yang rusaknya di mana? Di rawatan kita. Gitu loh. Rata-rata orang, oh mentalnya jelek, bukan mentalnya jelek. Ikan cendol pun kalau misalkan lu rawat bener, walaupun rusak, mainnya paling sejam. Gitu loh. Kalau lu rawat bener. Segitu cendol, ikan yang 5 ribuan, lu ren 2 minggu, lu rawat, lu latih bener, bisa main tetap. Gitu. Tetap rusak dulu baru kabur. Tetap main agak lama baru kabur. Gitu. Susah memang. Yang paling susah tuh kita meyakinkan bahwa ikan ini main apa tidak. Gitu loh. Ikan ini dikunci lawan atau memang ikan ini nggak main. Gitu loh. Sebenarnya hitungan dasarnya gini lah, hitungan paling dasar ya. Lu kalah pukul. Itu. Orang mukul 3 lu baru mukul 1, orang mukul 4 lu baru mukul 1, itu udah. Hitungannya mendingan itu ikan gua nggak main gitu aja. Ikan gua nggak kerja. Gitu. Susah meyakinkan orang seperti itu tuh susah. Apalagi sekarang baru muncul nih. Baru muncul lagi. Dulu kan rame di zaman gue ya. Sekarang muncul lagi. Udah ada muncul lagi yang baru-baru, anjing-anjing lagi. Yang merasa ngejelek, yang mereka selalu merendahkan, menyalahkan seller lama gitu. Coba di saya bang, bla 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 bla, amanah bla 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 lah. Kayak kucing. Gitu. Sejago-jagonya lu main, lu pasti ada jeleknya. Sehebat-hebatnya lu, sebesar-besar lu, sebanyak-banyaknya duit lu pasti ada jeleknya. Gitu. Dan jeleknya tuh ada waktunya lu naik, ada waktunya lu turun. Gitu loh. Sejago-jagonya lu pasti seperti itu. Gitu loh. Gua dari pembelajaran gue ya, dari dulu ya, dari gara-gara chaos dulu gitu. Oh, gue one man, gue sendiri gitu. Gue nggak bawa apa, gue sendiri, gue samperin ke kandangnya malah kalau gue dulu, nggak pusing. Gini, banyak banget buyer gue yang curhat, sellernya begini, gue bilang, bang, kita tidak bisa menyalahkan seller. Gue bilang, entah itu seller itu memang ikannya lagi jelek aja, atau abangnya sendiri yang nggak tahu bahwa memang nggak bisa megang ikannya, atau memang gue pun sering mengalami ikannya apes. Ketika di gua bagus, dibayar, tiba-tiba 2 hari kemudian turun pom. Gue banyak mengalami seperti itu gitu loh, dan dicap jelek, dan bayar nggak tahu di situ ikan itu lagi turun pom, ikan itu kerja atau tidak, atau kesalahan dia atau gimana, bla bla bla, kita nggak tahu. Kita aja safety-nya kita main ikan itu tetap ada ikan nggak kerja banyak, ada ikan tiba-tiba turun pom banyak gitu loh.
ketika lu menjudutkan salah satu seller atau misalkan si buyer curhat ke lu, bahwa lu ceritanya seller ya, buyer curhat ke lu sebagai seller, dan lu malah manasin si buyer untuk menjelekkan si seller itu, gue bilang lu baru main, bos. Gitu. Untuk jual ikan tuh lu nggak perlu selalu aktif jadi pemain. Untuk jadi peternak tuh lu nggak perlu aktif terus jadi pemain gitu loh. Lu nggak perlu gitu. Lu nggak perlu validasi harus terkenal, nggak perlu. Kalau gue nggak butuh. Gue ya udah gue jual aja gitu loh. Kita tidak tahu di belakang si seller itu, entah si belakang ternak itu ada pemain besar gitu. Dia bisa ngambil ke siapa aja, coy. Gitu loh. Jadi jangan pernah merasa ikan lu paling bagus, jangan pernah merasa lu paling terkenal. Gitu loh. Gue pernah dia punya guru ceritanya. Dan dia pemain dan juga penjual. Gitu loh. Wih, anjing, kata gue. Dia bang bla 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 bla, ini guru gue. Kata gue, kenal ini mah, gue japri gurunya. Lah, guru lu aja dulu belajar di gue, kata gue. dulu bayar langganan gue, belajar gue, kita saling sharing bla 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 sampai sekarang. Lu mau tua, lu mau muda, kita sharing aja gitu. Semua saling mempelajari. Nggak ada yang paling jago merawat, nggak ada yang paling jago ternak, nggak ada gitu. Karena ya yang jelas ya pasti diakui bukan mengakui kan gitu. Oke, begitu aja intinya. Untuk pesan gue untuk seller sekarang, cobalah untuk menjual tanpa menjatuhkan kompetitor gitu loh. Karena apa? Kenapa? Karena ketika lu miss lagi sama si itu buyer, miss aja, kita tuh pasti ada missnya. Ikan kita tuh pasti ada, kadang-kalanya ada jeleknya. Ikan kita tuh kadang-kala ada jeleknya, gue bilang ini. Ikan kita tuh kadang-kala ada apesnya. Ikan kita tuh kadang-kala tiba-tiba ada turun pomnya. Nggak mungkin selalu baik. Ketika lu ada miss sama si buyer itu, dan buyer itu curhat lagi ke ke seller baru dia, dan lu akan dijelekkan sama si buyer itu, sama dia sebelum beli di lu gitu loh. Buyer tuh pun jangan salah, lu jangan percaya 100% dengan buyer. Karena nggak semua buyer itu paham, karena nggak semua buyer itu mengerti, nggak semua buyer itu tahu dan jujur gitu loh. Kecot itu biasa, kalah menang pun itu biasa. Ya kalau kalah aja ya jelas dia pergi ke seller lain gitu loh. Karena memang lagi nggak jodohnya aja. Sering gue nemuin menang terus tiba-tiba blam kalah. Sering, gue pun sering seperti itu. Ketika ikan yang sering kalah dibayar A, gue dapat lagi bayar B. Gitu. Main di kalangan yang sama dengan nominal yang lebih gede, menang. Itulah ikan. Ikan tuh bukan hanya sekedar kualitas. Ikan tuh bukan hanya sekedar rawatan. Cocok-cocokan buyer dan seller pun ada.
kecocokan hoki si seller pun dan si buyer pun ada. Contoh, gue main ikan itu sendiri, anjing kok gue kalah mulu. Ketika ada buyer gue main dan lebih besar mainnya, dan pernah malah sama lawan yang sama dan ikan yang sama, dia menang terus, tapi gue kalah terus, kan aneh. Gitu. Intinya gini, ketika ada buyer menjelekkan seller lamanya ke buyer barunya, ketika nanti lu ada kecat sama dia, lu pun bakal dijelekin ke buyer barunya dia lagi, gitu loh. Ke seller barunya dia lagi. Jadi jangan bangga lu dicurhatin sama buyer. Jangan bangga buyer curhat. Seringkala bla bla bla, ketika beli lu sering menang gitu. Nanti pas ketika lu ikan lu lagi hamsong, ikan lokal, lu akan digibahkan lagi, dijelekan lagi sama seller baru dia gitu loh. Tapi ya inilah hidup, maksudnya akan selalu ada orang-orang seperti itu dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun gitu loh. Harusnya gue udah nggak aneh ya, cuma karena ini konten YouTube baru gue, ya udah kita jelaskan. Oke, sekian, terima kasih.